musim pandemi gini kok jahitan ibu lama-lama berkurang ya, otomatis penghasilannya pun berkurang. Gimana ya caranya biar aku bisa meningkatkan penghasilan ibuku? Halo Andin. Halo Bu, lagi ngapain Din? Kok kayaknya bingung banget? Tidak ngapa-ngapain Bu, ini loh Bu, saya hanya sedang bingung gimana ya caranya meningkatkan penghasilan ibu. Soalnya masa pandemi gini penghasilannya terus menerus turun Bu. Jadi ini saya lagi berpikir gimana caranya agar penghasilan ibu bisa naik. Oh begitu. Kayak gini Din, misalnya nih ya, kamu terima pesanan atau ibumu yang terima pesanan. Ada pesanan yaitu model membuat pakaian model A sama model B. Nah, untuk membuat pakaian model A, kamu butuh 1 meter kain polos dan 2 meter kain bergaris. Sedangkan untuk model B, kamu membutuhkan 2 meter kain polos dan 1,5 meter kain bergaris. Coba dicatat dulu. Nah, tapi kamu hanya punya kain polosnya itu dari pelangganmu hanya 20 meter dan kain bergarisnya 12 meter. Nah, nanti itu kalau sudah jadi pakaian model A bisa kamu jual dengan harga 40.000, sedangkan model B 30.000. Nah, kira-kira penghasilan ibumu tadi dari pesanan barusan itu berapa, Di? Biasanya kamu bisa dapat penghasilan dari kasus yang seperti itu. Bentar ya, Bu, tak hitung dulu ya. Sudah Bu, berarti ya biasanya kan kalau mau buat dua pakaian atau dua model pakaian, berarti saya bagi dua Bu kainnya. Berarti kain yang pertama itu 10 meter, yang kain kedua 6 meter. Berarti kan nanti pakaiannya dapatnya kalau yang model A jadinya 3 potong ya Bu, yang model B jadinya 5 potong. Nah, tadi kan harganya 40.000, berarti kan 3 kali 40 120.000. Lah nanti yang model B berarti kita dapatnya karena 5 potong berarti 150.000. Berarti kan kalau 120 ditambah 150.000 kan berarti ya penghasilannya berarti ibu saya 270.000. Nah, itu dia, Din. Pas banget kan? Kamu kan kelas 11 nih. Besok akan ada materi matematika wajib, yaitu membahas tentang program linier yang bisa membantu bisnis kamu dan keluargamu, sehingga kamu bisa memaksimalkan pendapatan atau penghasilan orang tuamu, sehingga kamu bisa mengatasi masalahmu yang ini tadi. Makanya yuk perhatikan penjelasan ibu ya. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan saya Ibu Mela Agustina pada mata pelajaran matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika wajib untuk kelas 11, yaitu pada bab program linier. Untuk kompetensi dasar yang akan kita capai bisa kita lihat di sini ya, silahkan kalian baca sendiri. Oke, sebelumnya di awal tadi sudah kita bahas ya, pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini kita akan membantu Andin untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, untuk menyelesaikan masalah Andin kita harus tahu dulu yang namanya berbisnis kita harus punya dua prinsip, yaitu yang pertama adalah doa dan yang kedua adalah usaha. Doa kita tahu sendiri ya, kalian silahkan berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Untuk usaha yang pertama adalah menggunakan modal untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin atau mendapatkan produksi semaksimal mungkin. Sedangkan usaha yang kedua adalah menekan biaya modal sekecil-kecilnya. Dua usaha ini erat sekali dengan yang namanya program linier. Kok bisa, Bu? Kok bisa? Kok bisa gitu ya? Kan kita akan berpikir seperti itu. Nah, untuk agar kalian paham dengan apa yang Ibu maksud, oke kita pelajari kasus di samping ya. Jadi, seorang penjahit akan membuat dua model pakaian, yaitu model A dan model B. Model A membutuhkan 1 meter kain polos dan 2 meter kain bergaris, sedangkan model B membutuhkan 2 meter kain polos dan setengah meter kain bergaris. Sedangkan persediaan tukang jahit adalah 20 meter kain polos dan 12 meter kain bergaris.
Pakaian model A akan dijual dengan harga 40.000, sedangkan pakaian model B akan dijual dengan harga 30.000. Nah, kira-kira berapakah pendapatan maksimal yang akan diperoleh oleh tukang jahit ini? Untuk menyelesaikan kasus ini, kalian harus mengikuti langkah-langkah menyelesaikan program linier, yaitu langkah-langkahnya di sini ya. Untuk yang pertama adalah membuat model matematika. Sedangkan langkah yang kedua adalah menentukan DHP. Sedangkan langkah yang ketiga adalah menentukan titik pojok. Dan langkah yang keempat adalah uji titik pojok. Sedangkan langkah yang kelima adalah kita tarik kesimpulan atau kesimpulan. Langkah pertama adalah membuat model matematika. Untuk membuat model matematika, kalian harus memisalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah misalkan X untuk banyaknya pakaian jenis A dan Y untuk banyaknya pakaian jenis B. Nah, setelah itu kita untuk memudahkan membuat tabel yang nanti berisi poin-poin penting dari kasus tersebut atau dari kasus yang tadi akan kita selesaikan. Dari tabel ini kita akan susun yang namanya fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi kendalanya bisa dilihat seperti ini, sedangkan fungsi objektifnya bisa dilihat seperti ini. Setelah model matematika telah kita selesaikan, kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu menentukan DHP. Untuk menentukan DHP, kita ubah fungsi kendala yang sudah kita temukan dari langkah sebelumnya menjadi persamaan dulu, kemudian kita tentukan pembuat nol fungsinya seperti di samping. Carilah pembuat nolnya masing-masing dari fungsi kendala. Kemudian letakkan pada diagram Kartesius seperti di samping ini. Setelah kalian tentukan pembuat nol fungsinya, silakan dihubungkan sesuai dengan persamaan garisnya masing-masing, kemudian tentukan DHP-nya. Lalu arsir atau blok bagian DHP-nya agar lebih jelas ketika nanti kita masuk ke langkah selanjutnya. Setelah kalian menemukan DHP, kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu menentukan titik pojok dari DHP. Kita lihat di gambar di samping, titik pojoknya berarti adalah titik pojok A yaitu 0,0. Kemudian yang sebelahnya lagi adalah B, berarti adalah berapa? Betul, 6,0. Kemudian lanjut lagi ke arah titik pojok selanjutnya yaitu adalah C. Nah, di C sendiri, dari sini kan karena kita menggambar bukan di bukan di kertas berpetak, pasti kita akan kesulitan mencari. Oleh karena itu kita harus mencarinya dulu. Langkah mencarinya bagaimana? Silahkan kalian bisa eliminasi dari dua persamaan garis tadi, yaitu persamaan garis dari fungsi kendala yang tadi ya. Silahkan kalian eliminasi, kemudian tentukan titiknya atau titik potong dari dua garis tersebut, yaitu kalau di sini silahkan bisa dilihat caranya, yaitu adalah 4,8. Kemudian kita lanjut lagi ke titik pojok selanjutnya yaitu adalah titik pojok D, yaitu berapa ini? Ya betul, dari atas ya, dari bawah tarik berarti 0,10. Setelah kita mendapatkan titik pojok di langkah ketiga, kita lanjut ke langkah yang keempat yaitu uji titik pojok. Untuk mengujinya kita ambil titik pojok yang sudah kita temukan tadi lalu substitusikan ke fungsi objektif, yaitu yang pertama titik pojok A yaitu 0,0 kita substitusikan ke 40.000 X plus 30.000 Y. Berarti kan kita masukkan 40.000 kali 0 ditambah 30.000 kali 0, ketemunya berapa? 0. Kemudian kita lanjutkan lagi, substitusikan titik B yaitu adalah 6,0. Oke, berarti 40.000 kali 6 ditambah 30.000 kali 0. Berarti ketemunya berapa? Betul, 240.000. Kemudian kita lanjut, kita substitusikan yang titik C yaitu 4,8. Silahkan coba bisa dihitung sendiri ya atau dilihat di samping. Berarti ketemunya berapa? 40.000 kali 4, 160.000 ya. Kemudian ditambahkan 8 kali 30 berarti berapa? 240.000. Ya betul, berarti kalau dijumlah adalah 400.000. Kemudian untuk titik pojok selanjutnya yaitu D yaitu 0,10. Berarti kita masukkan juga, berarti ketemunya berapa? Gampang ya, 300.000. Oke, untuk menentukan penghasilan maksimum atau pendapatan maksimum, kita lihat tadi hasil dari substitusi. Titik A menghasilkan Rp0, titik B menghasilkan 240.000, titik C menghasilkan Rp400.000, yang sedangkan titik D menghasilkan Rp300.000. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat kan, yang maksimal adalah yang 400.000, di mana ketika kita memproduksi atau di titik
4,8. Berarti ketika apa? Ketika kita memproduksi 4 pakaian jenis A dan 8 pakaian jenis B. Berarti bisa kita simpulkan, kita akan mendapatkan pendapatan maksimum ketika kita memproduksi 4 pakaian A dan 8 pakaian jenis B dengan pendapatan maksimum yaitu 400.000. Setelah kita mempelajari program ini ya, kita bisa menyimpulkan ya bahwa yang namanya matematika bisa memanfaatkan modal yang ada untuk memaksimalkan pendapatan. Oleh karena itu kalian harus pegang nih moto ini ya, yaitu be smart with math. Terima kasih. Nah, bagaimana Andin? Kalau kamu asal memotong, kan tadi kamu cuma punya penghasilan 270.000 ya. Tapi ketika kamu menghitung menggunakan matematika, kamu bisa menghasilkan 400.000. Nah, padahal coba bandingkan antara 270.000 dan 400.000. Nah, matematika sangat berguna kan ya? Iya Bu, betul. Ternyata kita memang terus harus belajar ya Bu, dan matematika sangat berguna. Oke, sampai jumpa lagi ya. Ibu mau ke kantor dulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk keluargamu ya. Semoga kamu dan keluargamu bisa melewati pandemi ini dengan sukses bisnisnya ya, sehingga nanti menjadi bisnis yang sukses. Oke Mbak? Dadah. Terima kasih ya Bu. Nanti setelah ini saya akan sampaikan ke ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.